Yang saya rasain saat ini yang ada di pintu R10 nih, Ya. di pintu angka 8 nomor 8 ini banyak sekali orang-orang yang menangis atau menjerit meminta tolong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel kami Dua Dimensi TV. Kali ini episode pertama menggali atau mengulas misteri yang ada di daerah Teluk Naga, khususnya daerah Kota Tangerang, dari sudut pandang seorang indigo. Jadi kebetulan alhamdulillah kita sudah kehadiran tamu, yaitu, boleh tahu siapa namanya Bang? Mustafa. Bapak Mustafa atau Bang Mustafa lah. Dan alhamdulillah juga Abah juga selalu setia mendampingi kita untuk hadir ataupun andil dalam setiap video Dua Dimensi TV. Gimana Bah, kabarnya sehat Bah? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya Bah ya. Jadi teman-teman sekalian semuanya, kali ini kita mencoba membahas misteri yang ada melekat pada pintu air 10 yang ada di Kota Tangerang, khususnya daerah Bayur. Jadi apa saja misteri yang ada di situ, dan coba kita tanyakan bagaimana penglihatan dari sesosok makhluk-makhluk tak kasat mata yang ada di situ dari sudut pandang seorang indigo. Baik teman-teman, kita langsung aja tanya ke Bang Mustafa. Jadi bagaimana Bang Mustafa, menurut pandangan Bang Mustafa terkait apa saja yang ada pada pintu air 10 itu? Yang saya rasain malam ini, Ya. banyak sekali yang ingin mencoba komunikasi kepada saya. Sangat banyak yang ingin komunikasi ya. Iya. Seperti apa kira-kira komunikasi yang mau disampaikan Bang Mus? Oke, sebentar ya. Coba saya untuk komunikasi sama yang ya, ada silakan. di pintu R10 ini, saya coba komunikasi. Ya. Biar saya mendapatkan informasi yang lebih akurat lagi ya. Ya. Sebentar ya. Yang saya rasain saat ini yang ada di pintu R10 nih, Ya. di pintu angka 8 nomor 8 ini banyak sekali orang-orang yang menangis atau menjerit meminta tolong. Yang saya lihat nih, Ya. yang saya rasakan juga Ya. di angka nomor 8, pintu angka nomor 8 banyak sekali orang yang menjerit meminta tolong, dan banyak sekali orang yang menangis. Minta tolongnya dalam segi apa nih Bang Mus? Entah itu pengen diselamatin atau kayak gimana gambarannya Bang Mus? Kalau untuk diselamatin sih enggak. Jadi yang saya lihat mengulas ini dulu ya, Sejarah dulunya gitu. sejarah dulu ini tumbal dijadikan tumbal sebagai warga sekitar, mungkin khususnya daerah-daerah Tangerang. Ya. Mungkin waktu pas pembuatan Pada zaman Belanda itu ya. mungkin ngambilnya tumbal wajah-wajah atau mungkin orang-orang pribumi, karena banyak sekali ini yang
coba komunikasi sama saya ini banyak sekali. Ada yang mau minta tolong, ada yang menangis, ada yang ingin dia ini meminta sesuatu. Karena di satu sisi saya lihat juga ada dua sosok yang menyerupai seperti buaya. Namun buaya ini yang saya lihat ini putih warnanya. Buaya putih. Ada 2 ekor sepasang. Dan makhluknya pun banyak ya, di situ banyak. Cuman yang saya kedetek ini, yang saya rasakan ada 2 sosok penjaga benar-benar penjaga di pintu air 10 ini. Ada 2 sosok tinggi besar hitam. Berikut ada kayak semacam kayak katak gitu, katak kan. Jadi ketika dia itu siluman katak itu kalau udah ngebuka mulutnya, itu seperti air yang datangnya dari arah Bogor atau dari Jakarta, mungkin dari sudut pandangan batin ya, itu air itu masuk ke dalam katak tersebut. Jadi bisa dibilang katak itu salah satu penjaga biar nggak ada terjadi bencana banjir gitu ya. Betul. Berarti positif lah kalau katak itu ya. Saya rasakan seperti itu ya. Saya rasakan. Tapi kalau yang sosok hitam tinggi besar ini, dia ini memperingati ketika ada bencana alam atau ada bencana yang dahsyat yang datang ke kali Cisadane ini, dia selalu ngasih warning gitu, ngasih info kayak isyarat ngasih isyarat betul kepada warga yang ada sekitar situ. Karena di situ pun ada makam sesepuh yang saya tidak tahu di situ makamnya namanya siapa, tapi di situ ada makam sesepuh yang terdahulu perjuangannya dulu, makam aulia di situ masih ada, yang saya rasakan ya. Walaupun saya belum pernah ke sana, tapi saya merasakan ada energi yang sangat positif di daerah pintu air 10 ini. Ada makam sesepuh atau makam orang tua dulu yang mungkin lebih tahu kronologis di situ. Tapi baik sih, dia energinya baik, positif. Jadi bisa digambarkan bahwa makam yang ada di situ adalah seorang ulama yang dulunya bisa dikategorikan pejuang. Oh, bukan ulama, pejuang. Jatuhnya pejuang. Oh, jatuhnya pejuang. Yang saya ulas ini, saya flashback melihat kehidupan sehari-hari beliau ini pejuang. Dulunya pejuang, khususnya untuk melawan penjajah. Betul. Yang ada di kota Tangerang. Betul. Baik. Jadi menurut apa yang dilihat oleh Bang Mus ini, seperti itu gambarannya kira-kira sama nggak dengan penglihatan Abah gitu? Ya kalau penglihatan saya sih emang sama sih ya, sama. Abang Mus ini dia tuh berbicara ya, sama orang tinggi gede itu, ya ibaratnya sesepuh lah ya, atau pejuang itu yang tadi. Ya, pejuang zaman Belandanya. Kayak gitu gambarannya. Jadi apa yang disampaikan Bang Mus sama halnya dengan apa benar. yang dilihat sama Abah gitu, kurang lebihnya seperti itu ya? Iya benar. Oke, baik. Bang Mus, yang saya mau tanya perihal tentang pintu air 10 itu, di samping fungsinya untuk membendung air yang datang dari Bogor maupun Jakarta, di situ pun nggak jarang orang sering melihat bahwasanya pintu air 10 itu digambarkan sebagai kerajaan, Bang Mus. Yang Bang Mus lihat seperti apa, Bang Mus, kira-kira? Kalau pandangan dari mata saya, bukan kerajaan itu jauh, kerajaan itu jauh. Tapi yang saya lihat itu kayak semacam pintu ya, semacam pintu, tapi sangat besar pintu itu. Mungkin dikatakan itu gerbangnya kerajaan itu. Oh, seperti gitu ya, seperti mau ke istana lah. Iya, gerbang gede banget. Apa disebutnya gapura kali ya? Beda, kalau gapura beda. Ini gerbang, seperti gerbang kita mau masuki ke istana. Gerbang itu sangat megah gerbang. Tapi gerbang itu bisa tembus ke dimensi lain. Di samping masuk ke kerajaan yang orang baik lihat mungkin ya. Salah satunya dimensinya itu seperti apa, Bang Mus? Ya bisa digambarkan kayak tadi kan diceritakan tentang kerajaan. Apakah
di samping itu melalui gerbang tersebut bisa melewati kemana aja gitu jalurnya gitu. Kalau jalur itu yang saya lihat itu ada tiga ya, tiga jalur. Cuman yang tertarik di diri saya ini, Iya. ini tertarik ini tembusan ini ke arah laut. Arah laut. Nah, Oh, jadi mengikuti anak Cisadane ini ya. di sana ini. Itu yang- Kalau itu bermuara ke Tanjung Burung berarti Bang ya? Betul, Tanjung Burung. Ya Tanjung Burung, selepas itu laut langsung ya. Iya. Bisa disangkut pautkan dengan Nyi Ratu atau gimana Bang? Yang Abang lihat. Soalnya identik ya kalau kita ngomongin laut teman-teman, biasanya yang banyak orang tahu kalau kita ngomongin laut ya pasti kita salah satunya kita sangkut pautkan dengan ya Nyi Ratu, entah itu Nyi Berorong atau maaf disebut namanya Nyi Berorong ataupun satunya apa tuh Bah? Satunya Nyi Berorong dan Nyi Roro Kidul. Nah iya, Nyi Berorong dan Nyi Roro Kidul. Bagaimana Bang Mustafa? Pendapat Bang Mustafa? Tadi saya lihat itu ada tiga Jalur. tiga jalur. Cuman yang tertarik ini ke arah laut Tanjung Pasir ini atau laut Burung ini apa Tanjung Burung. Tanjung Burung ya. Mungkin dibilang kalau sangkut pautannya dengan Nyi Roro Kidul atau dari pantai selatan, mungkin bisa dikatakan hampir masuk Ke jalur situ. ke jalur situ. Cuman ketika kita masuk ke alam gaib itu atau gerbang itu, Iya. sukma kita akan ke bawah Ke bawah kemana tuh? dengan dimensi lain, dengan alam gaib itu. Oh iya saya ngerti. Mungkin yang dimaksud sama Bang Mustafa ini ketika kita memiliki kelebihan seperti yang dimiliki oleh Bang Mus ini, yaitu indigo. Jadi kalau kita melewati gerbang tersebut, nah jadi seolah-olah kita sedang berada di dimensi lain, dalam arti tanda kutip dunia lain lah. Kurang lebih begitu ya Bang Mus ya. Betul. Karena gerbang itu ya. Karena gerbang gitu ya. Cuma di angka gerbang angka pintu air angka 8 sama angka 10 ini Iya. yang sangat serem. Sangat serem. Sangat serem di situ. Nah itu konon katanya pernah ada korban yang mengakhiri hidupnya. Bener itu Bang Mus? Betul. Memang betul di situ ada sepasang kekasih. Iya. Tapi yang saya lihat ini karena ulah dari siluman ini, yang siluman buaya putih ini. Karena konfliknya mah yang saya lihat ini konfliknya mungkin problemnya masalah keluarga atau masalah hubungan asmara mungkin. Iya. Tapi yang saya lihat ini dari penghuni gaibnya, di situ ada yang mirip ya sosok siluman buaya putih itulah. Jadi di samping ada salah satu pengaruh dari buaya putih itu, memang informasi yang saya dapat dari warga sekitar, khususnya teman-teman saya yang ada di dekat rumahnya itu di dekat pintu air 10, itu dia bilang karena problem hubungannya nggak direstuin sama orang tuanya, gitu katanya Bang. Kemungkinan ya. Tapi yang saya lihat ini kan hanya dimensi gaibnya. Iya, betul banyak. Banyak sekali yang coba ingin berinteraksi, yang ingin komunikasi gitu. Namun saya coba untuk tahan ya. Tahan. Saya coba untuk tahan dan supaya nggak terlalu banyak komunikasi sama saya nih. Karena kasihan juga Bang Mus nih, energinya Karena kayaknya udah mulai luar berkurang biasa. ya. Luar biasa ya. Sangat Iya, luar benar. biasa. Jadi mungkin kurang lebihnya kita cukupkan dulu video kali ini mungkin ya Bang Mus ya. Boleh. Jadi coba kita tanya Abah dulu. Bah, bagaimana Bah dari video dari awal kita sampai akhir ngobrol sama Bang Mustafa ini? Jadi apa pendapat Abah atau apa yang menjadi penglihatan Abah sesuai dengan Bang Mustafa atau tidaknya gitu? Ya, kalau penglihatan saya sih ya itu emang benar sih ya. Dari awal kita bicara sampai sekarang ini juga ya itu sama Sesuai dengan sesuai apa Abah ya. Bang Umus ini Iya. sama.
Jadi kurang lebihnya seperti itu teman-teman. Jadi ambil baiknya, buang buruknya untuk video kali ini. Jadi terima kasih teman-teman semuanya udah setia selalu mendukung channel 2 Dimensi TV. Saya ingatkan lagi untuk teman-teman semuanya, jangan lupa untuk selalu mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share channel 2 Dimensi ini. Karena dukungan teman-teman semuanya bisa menemukan salah satu semangat buat kita semua yang ada di sini untuk selalu membuat video-video selanjutnya. Baik, terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.